Ini adalah Toyota Kijang Super G tahun 1993. Oke, ketemu lagi di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan review pada mobil saya sendiri. Ini adalah Toyota Kijang Super G tahun 1993. Begini penampakannya. Jadi mungkin yang akan saya ceritakan di sini mulai dari awal mula mobil ini bisa saya pegang, dari mana datangnya mobil ini, dan bagaimana ceritanya bisa sampai saya rawat hingga seperti yang kalian lihat saat ini. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang review mobil ini, jadi pertama saya akan cerita tentang bagaimana saya bisa pakai mobil ini dan dari mana asalnya mobil ini. Jadi singkat aja, mobil ini dibeli tangan pertama dari baru itu oleh almarhum kakek saya. Jadi di zamannya kakek saya lah yang pakai mobil ini bersama nenek saya dan anak-anaknya. Untuk keluarga lah istilahnya, mobil ini memang diperuntukkan untuk keluarga. Lalu berjalannya waktu, mobil ini diambil alih atau dipakai, dirawat juga sama bapak saya, dipakai oleh bapak saya sampai akhirnya mobil ini bisa jatuh di tangan saya. Tadinya saya memang tidak ada niat untuk dalam arti milih Kijang ya, karena waktu itu belum kepikiran untuk milih mobil apa yang ingin saya pakai untuk sehari-hari saya. Jadi waktu ini itu sekitar tahun 2012, dimana pada tahun itu saya baru mulai kuliah, dan tahun itu juga saya baru mulai menggunakan mobil dalam sehari-hari saya. Jadi di rumah yang saya lihat adalah mobil ini ada tapi nggak ada yang pakai. Jadi mobilnya diem, nganggur. Terus saya putuskan, awalnya sih cuma iseng aja minjem sekali dua kali. Habis itu ternyata setelah saya pakai terus-terusan, mobilnya ternyata memang masih enak. Ternyata mobilnya mobil tua tapi masih enak. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan merawat mobil ini sampai detik ini. Jadi kenapa saya milih Kijang, kenapa nggak saya milih mobil lain sama orang tua saya? Karena menurut saya jadi anak muda kalau bisa jadi membuat pilihan yang beda itu kayaknya unik. Jadi pada tahun 2012 itu pertama kali saya megang mobil. Zaman itu sedang di Bali khususnya ya, di tempat saya tinggal itu zaman dimana yang namanya car club itu sedang hits. Nah, saya lihat tuh teman-teman car club, teman yang seumuran lah atau yang lebih muda atau yang lebih tua, itu mereka lebih senang main mobil-mobil yang baru seperti Honda Jazz, Toyota Yaris itu di zamannya. Menurut saya terlalu mainstream, jadi saya memutuskan biar bisa tampil beda. Jadi lihat Kijang, yang namanya mobil Kijang apalagi warna merah ini, jadi dia otomatis teman-teman pasti ingat sama saya. Niatnya dulu seperti itu, dan syukurnya terrealisasi sih sampai sekarang. Jadi teman-teman kalau lihat Kijang merah pasti ingatnya namanya saya, Dama. Oke, jadi nggak banyak ceritanya tentang Kijang ini, sekian aja. Selanjutnya saya akan menceritakan gimana saya bisa masuk di klub TKCI. Nah, pada zamannya itu juga saya berpikir, jadi kan yang bawa Kijang cuma saya nih. Saya nggak punya teman-teman yang punya Kijang. Karena mobil ini mobil tua, otomatis saya juga perlu referensi, perlu sharing tentang Kijang, di mana bengkel yang bisa ngerawat Kijang, gimana bengkel yang ngerti tentang mesin-mesin Kijang. Karena pada saat itu saya juga masih awam banget. Jadi saya putuskan untuk cari informasi.
di sosial media dan segala macamnya, sampai akhirnya zaman itu TKCI Bali itu ternyata sudah ada sejak tahun 2003. Dan pada saat saya nyari-nyari komunitas klub TKCI itu udah tahun 2000 berapa itu ya? 2012, 2013-an lah. Jadi udah sekitar 10 tahunan TKCI Bali itu ada di Bali. Sampai akhirnya saya dapat kontak ketuanya waktu itu, namanya si Obeng. Dan akhirnya diajak gabung sama si Obeng. Akhirnya saya punya teman TKCI, cuman sambil berjalannya waktu, ternyata mobil ini nggak seterusnya saya pakai. Jadi mobil ini sempat pindah tangan lagi ke om saya, dipakai harian oleh om saya untuk keperluan keluarganya. Jadi mobil ini sempat sekitar 2 tahunan lah saya nggak bawa mobil ini. Itu sekitar tahun 2013-2014. Jadi pada saat itu juga karena mobil ini kijangnya nggak ada, jadi saya juga males-malesan bermain di klub TKCI. Dalam hal itu saya juga akhirnya vakum. Sampai akhirnya sekitar tahun 2015-an mobil ini kembali ke rumah saya. Om saya udah nggak pakai lagi, jadi saya lanjutin pakai mobilnya. Mulai dah saya repaint, saya perbaiki sesuai dengan keinginan saya, stylenya dan segala macam. Seperti itulah ceritanya sampai saya masih di TKCI tahun ini 2020. Berarti udah berapa tahun ya? 2012. Berapa tahun? 8 tahun. Udah tua ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke bagian review. Let's go. Oke, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah bagian eksterior. Pertama, eksterior yang saya jelasin adalah body. Bisa kita lihat lebih dekat. Untuk penampakan body masih saya jaga seusaha mungkin supaya body ini masih utuh seperti originalnya. Jadi dulu juga sempat kepikiran untuk modifikasi dengan masang sunroof, tapi keinginan itu saya hapuskan biar bodinya bisa tetap utuh. Untuk eksterior ini warna itu memang aslinya warna merah, cuman ini sudah repaint sekitar yang ketiga kalau tidak salah. Jadi warnanya aslinya memang merah, cuman merahnya Kijang standarnya tau lah kalian, warnanya juga merah-merah agak gelap, ya seperti merah wine itu agak gelap. Jadi saya modifikasi dengan warna merah yang menggunakan dasarnya itu merahnya Mazda 2 yang baru. Jadi memang nggak sama persis, tapi saya modifikasi sedikit, jadi dia lebih terang daripada punyanya Mazda. Lalu bagian sini tidak ada yang cukup spesifik yang dirubah, paling juga lampunya ini aslinya Kijang kan lampunya nggak begini, lampu belakangnya dia yang warnanya kuning, putih, merah gitu. Terus saya nambahin di sini antena komunikasi untuk antena panjang HT. Karena mobil ini beberapa kali sering saya gunakan touring dengan teman-teman komunitas, teman-teman klub TKCI. Lalu keliling bagian sini tidak ada, eksterior tidak ada yang spesial. Lanjut lagi, karena eksterior masih saya jaga supaya masih original. Oke, untuk bagian depan, sini. Bagian depan nih, bagian lampu-lampu. Lampu depan ini udah nggak originalnya, karena yang original udah pecah dan udah kusam karena beberapa kali mobil ini sempat saya ajak nyundul, jadi udah pecah, udah rusak. Jadi saya ganti dengan yang mereknya Depo. Untuk lampu sen samping ini saya beli aftermarket dengan pemesanan warna yang sudah warna orange. Untuk grill ini saya ganti dengan grill yang ini model grill aslinya memang yang begini, cuma udah saya ganti lagi karena yang lama juga udah patah-patah kancingannya. Lalu untuk wiper ini saya ganti dengan merek yang Helios. Jadi pakai model yang apa namanya tuh, frameless, tanpa frame jadinya. Untuk stangnya masih yang aslinya bawaannya. Oke. Masih di bagian eksterior, tadi eksterior bagian body, sekarang kita lanjut ke eksterior, tapi bagian kaki-kaki. Oke, untuk kaki-kaki, velg yang saya ganti adalah velgnya ini adalah velg replika, tapi tenang, replikanya ini waktu saya beli sudah berlogo SNI, jadi standar nasional Indonesia sudah tercatat di velg ini, sudah teruji ya. Lalu untuk ban, ini saya pakai ban Bridgestone Tekno, ukurannya 185.
per 65 R15. Jadi velgnya ini R15. Velg ini lebarnya 7 rata, ET-nya 38. Jadi untuk yang depan itu karena Kijang ET-nya sekitar 20-an, jadi saya pasangin spacer yang tebalnya sekitar 1 cm. Jadi ET-nya kurang lebih sekitar 28-an berubahnya. Lalu untuk bagian kaki-kaki yang saya ganti itu di bagian suspensi. Suspensi ini disetting oleh bengkel Sugih Motor, itu lokasinya di Gianyar. Jadi settingannya saya minta dengan kerendahannya seperti ini. Jadi dia setting roll pairnya, kebutuhan shocknya seperti apa itu udah disetting sama dia, karena saya bilangnya sama dia mobil ini gini untuk jarak jauh, untuk kemana-mana, artinya mobil yang kondisinya siap dipakai. Jadi didapatkan hasil seperti ini settingan suspensinya. Jadi untuk ban ini kenapa saya pakai bannya itu ukurannya agak tebal, karena mobil ini sering dipakai jarak jauh, touring dan segala macam. Jadi biar dia masih nyaman. Dan kenapa mereknya yang saya pilih adalah BS, karena kualitas bannya sudah teruji lah. Jadi selama ini saya pakai ban ini tetap nyaman, empuk juga, tidak licin. Oke, terima kasih Bridgestone. Siapa tahu orang Bridgestone nonton ini, saya disponsorin. Oke, jadi keseluruhan tentang eksterior ini sudah saya jelaskan. Nah, dilihat dari segi bodi keseluruhan eksterior, mungkin beberapa teman-teman yang modifikator ataupun yang pemerhati mobil lah, modifikator. Wah, anjir, ada musiknya lah. Oke, jadi kita pindah tempat, terpaksa pindah tempat untuk ngelanjutin syutingnya karena tadi kepotong sama, bukan kepotong, terganggu sama suara speaker yang tiba-tiba bunyi di taman. Oke, untuk konsep modifikasi, jadi mungkin teman-teman ada yang pengen tahu konsep modifikasinya di mobil ini apa. Sebenarnya saya tidak menggunakan konsep yang secara spesifik di mobil ini, cuman mobil ini saya bikin modifikasinya biar bisa enak dilihat, tapi juga mobil ini selalu siap kalau mau saya pakai kemanapun gitu. Misalkan tiba-tiba saya mau pulang kampung, atau tiba-tiba mau ada acara touring gitu sama klub, entah tipis-tipis entah tebal-tebal, jadi mobil ini siap diajak jalan. Sekian aja sih modifikasinya. Jadi makanya mungkin kalau dibilang ceper, mobil ini masih tinggi. Kalau dibilang tinggi tapi lebih ceper dari standarnya ya. Jadi kalian nilai sendiri lah seperti apa. Yang intinya dengan kondisi seperti ini saya sudah cukup nyaman dengan mobil ini. Oke, setelah kita bahas tentang eksterior, sekarang kita bahas tentang interior ya. Interiornya juga nggak banyak modifikasinya sih, standar-standar aja. Jadi interiornya seperti ini. Diam kameranya. Oke, jadi interiornya seperti ini. Mobil ini dashboardnya udah pakai tipe sedan. Kalau anak-anak Kijang bilangnya ini dashboard sedan gitu. Jadi kalau yang super, yang lebih Kijang super yang lebih lama, yang tahun sekitar 90 awal itu dashboardnya dia kotak. Tapi ini nggak isi RPM, karena yang isi RPM itu yang tipe Grand Extra. Oke, ini warna aslinya dashboardnya. Terus yang diganti paling ini karpet lantai dasar ini, lalu kulit jok sampai belakang. Nah, tapi bagian ini tidak saya yang modifikasi. Jadi bagian interior ini sudah saya dapatkan begini dari zamannya waktu mobil masih dirawat sama bapak saya. Oke, selanjutnya ini ada setir yang saya ganti. Kebalik tapi setirnya Sparco, ukuran ring 14 ini setirnya. Jadi dengan setir ini saya merasa nyaman sekali riding positionnya, walaupun beberapa orang yang nyetir mobil ini merasa nggak nyaman dengan setir itu, tapi saya nyaman karena ini mobil saya. Oke. Nah, untuk lupa, head unit ini menggunakan merek Alpine, tapi itu bapak saya yang masang, jadi saya nggak tahu ini tahun berapa Alpine-nya dan tipe apa. Jadi ya masih awet lah sampai saat ini. Oke, seperti itu. Bagian belakang sih biasa aja. Ini saya isi bantal karena mobil ini kadang bawa jarak jauh biar bisa tidur.
Kulit joknya ini pakai yang MB-Tech. Senada juga dengan door trim. Door trimnya juga masih kayak gini penampakannya. Speaker udah tua banget, belum sempat saya ganti, biar sekedar bunyi aja. Lalu di bawah situ ada power, mereknya vintage. Lalu beberapa speaker pintu lah ya. Lalu nah, bagian belakang ini harusnya ini ada joknya. Jadi joknya itu yang model samping, bukan yang tipe hadap ke depan. Tapi saya lepas karena nggak guna juga ada jok di belakang, karena saya nggak senang bawa mobil penumpangnya banyak-banyak. Oke, bagian belakangnya bisa kita lihat dari sebelah sisi pintu bagasi. Ini sudah mulai kusam, minta diganti, tapi yaudahlah, belum rusak-rusak amat, nggak apalah di bagasi. Untuk subwoofer saya pakai mereknya Rockford Force Gate. Jadi ini subwoofer aktif, dimana di dalamnya juga udah include power. Jadi power yang di depan tadi itu ya cuma dipakai untuk angkat speaker pintu. Itu bawa payung, plat nomor yang murnya jatuh, sampai saat ini belum saya pasang. Terus ini nggak ada gagangnya, nggak tahu kemana. Ya begitulah mobil tua, tidak perfect, karena tidak ada yang perfect di dunia ini. Oke, eksterior lagi itu ada nomor polisi DK1174MA, dimana itu harusnya kalau dipaksa jadi nama saya Dama. Oke, samsatnya mati tahun depan. Eksterior segitu aja. Dan yang spesial, oh ya, untuk plafon ini masih yang dari orinya, dari 93. Jadi udah agak-agak kusam, terus beberapa titik itu dia udah mengkerut, longgar-longgar gini, karena waktu kemarin dicat ini kan dibuka, tapi harusnya sekali buka tuh harusnya udah langsung ganti. Karena saya lupa ganti, jadi saya pakai dulu aja, nggak apa, sementara. Oke, oh ya, terus itu tambahan aksesoris untuk tempat tisu dan lampu. Tapi ini nyala guys, tuh kan nyala. Oke, oh ya, itu ada spion tengah. Saya pasangin spion tengah yang model panjang dan lensanya sudah pasti cembung. Fungsinya supaya bisa melihat lebar ke belakang. Apalagi untuk touring itu sangat berfungsi sekali. Oke, itu aja tentang interior. Oke, bagian eksterior udah, interior udah. Next, mungkin kita bahas sedikit tentang mesin, walaupun tidak ada yang spesial di mesin mobil ini. Kita buka dulu kap mesinnya. Oke, penampakan, aduh kabelnya. Penampakan mesinnya seperti ini. Oke, begini penampakannya. Tidak ada yang spesial, standar. Kabelnya pun berantakan. Oke, yang saya jelasin pertama tentang mesin yang ada di mobil ini. Saya usahakan mesinnya itu sehat, standar-standar aja. Yang penting mobil ini siap dipakai kemana-mana, jadi nggak mogok-mogokan. Tapi beda sama mobil yang putih itu mobil tercepat di Bali, Kijang tercepat di Bali guys. Oke, lalu yang udah saya ganti di sini, ini lihatin sini kompresor AC. Jadi karena AC-nya kompresornya udah tua, yang kemarin ininya udah lemah kompresornya, jadi saya ganti. Jadi saya tuh nggak bisa naik mobil yang nggak pakai AC, jadi harus pakai AC. AC-nya saya ganti, udah dingin. Nah di sini bagian koil, di sini kalau kalian lihat lebih dekat, coba sebentar, ini deketin lagi. Nah ini ada dua koil guys. Ini ada dua koil. Tadinya pakai yang ini GT coil, cuman karena ini sudah mulai agak lemah tapi masih nyala, saya ganti dengan punyanya ini sorry. Nah itu punya Verosa. Jadi katanya mekanik saya, koilnya Verosa itu lebih gede apinya, jadi pakai ini. Tapi ini masih hidup, jadi kalau ini mati suatu hari di jalan masih ada backup dari ini. Ya sifatnya sementara lah, bukan sementahun. Oke. Lalu modifikasi selanjutnya bagian mesin adalah ini, bagian karburator. Karburatornya menggunakan karburator copotan yang 7K, karena mobil ini basicnya adalah 5K 1500 cc. Karbu masih udah saya ganti dengan yang 7K. Oke, selanjutnya modifikasi mesinnya adalah di sini di Delco, menggunakan modifikasi rotor celurit, di mana pembuatannya ini dibuat oleh teman saya di Bali. Jadi untuk pemesanan dan penjelasan tentang fungsinya nanti bisa hubungi teman saya. Jadi ini modifikasi secara gambaran kasar yang bisa saya jelaskan adalah untuk memperpanjang api yang ini berputar di antara pin Delco-nya ini.
jadi apinya lebih panjang. Otomatis secara rasa berkendara jadi lebih responsif lah tarikannya, dan pembakaran BBM juga lebih efektif. Oke, itu aja. Nggak ada yang spesial, biasa-biasa aja. Yang penting bisa jalan dan tidak mogok. Oke, untuk ini header saya ganti, bukan saya yang ganti, ini diganti oleh bapak saya dari zamannya dia bawa mobil ini, menggunakan header custom 421 panjang. Jadi dengan pembuangan ke samping. Jadi kalian bisa lihat mungkin di cuplikan yang sebelumnya, knalpotnya tuh dibuang samping. Kenapa knalpotnya saya pilih menggunakan buang samping? Jadi dulunya knalpot ini modelnya buang belakang. Jadi mufflernya itu saya ganti dengan muffler model A, model B dan segala macam, sampai akhirnya saya menggunakan model buang samping ini dengan straight pipe. Jadi model ini yang bisa memberikan tenaga paling pas dengan karakter mesinnya. Jadi kalau saya balikin ke buang belakang lagi, tenaganya dia malah agak gembos. Oke, itu aja tentang mesin, tidak ada yang spesial. Oke, jadi sekian aja review tentang Kijang merah yang punya saya ini. Jadi barangkali kalian ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar atau follow Instagram saya di IG Damakusuma. Akan banyak ada foto-foto update tentang mobil ini di IG itu. Oke? See you and goodbye.